Perkenalkan, saya Nurul Hasanah dari TK Tunas Harapan Desa Mulaan, Kecamatan Hulu, Kabupaten Rembang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bita yang telah membimbing kita semua dalam diklat calon kepala sekolah ini sehingga kita dapat melaksanakan sampai tahap IST 2 ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih sekali teman-teman semuanya yang senasib seperjuangan. Semoga kita bisa melaksanakan tugas sampai akhir dan ilmu kita bisa kita kembangkan dan bermanfaat untuk seterusnya. Amin. Perkenankan saya mau mempresentasikan kegiatan selama kegiatan diklat calon kepala sekolah tahun 2021 ini. Kegiatan yang pertama saya laksanakan adalah RPK, Rencana Proyek Kepemimpinan, yang saya ambil judul adalah peningkatan kemampuan guru dalam pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran melalui in-house training di TK Tunas Harapan. Kenapa saya mengambil judul ini, Ibu? Karena berdasarkan hasil akreditasi saya di TK Tunas Harapan tahun 2019 ditemukan data bahwa kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran itu masih rendah. Itu masalah yang ada. Kemudian saya menemukan solusi bagaimana untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu dengan peningkatan kemampuan guru dalam pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran. Kenapa saya kok mengambil untuk pemanfaatan lingkungan sekolah ini? Karena saya sadar di lembaga saya di TK Tunas Harapan itu kebetulan yang di desa itu banyak sekali di lingkungan apa yang ada benda-benda di situ bisa kita manfaatkan untuk media pembelajaran, termasuk dari daun-daun kering, batu-batuan, ranting-ranting dari bahan barang-barang bekas yang kita tidak sadar yang selalu dibuang mungkin jadi sampah bisa kita olah, bisa kita manfaatkan untuk sebuah media pembelajaran yang bisa bermanfaat dan menghasilkan karya yang sangat baik, luar biasa ya. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, untuk tujuan RPK yang saya laksanakan, yang pertama meningkatkan kemampuan guru dalam pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran. Itu tujuan yang pertama, karena rendahnya guru, jadi saya ingin bertujuan memanfaatkan lingkungan sekolah untuk kemampuan guru. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah, khususnya saya. Dan dengan RPK ini saya bertujuan kemampuan saya sebagai kepala sekolah kompetensinya meningkat. Yang ketiga, meningkatkan prestasi siswa. Karena dengan RPK ini saya bertujuan anak-anak bisa lebih berprestasi, lebih kreatif lagi dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat adalah mewujudkan pencapaian student well-being. Jadi otomatis dengan kegiatan ini anak-anak senang, bahagia, dan merasa puas. Selanjutnya, inilah profil sekolah magang 1 saya, yaitu di TK Tunas Harapan Desa Mulaan, Kecamatan Hulu, Kabupaten Rembang. TK Tunas Harapan yang tempat saya mengampu sejak tahun 2003 itu berdiri sejak tahun 1987. TK Tunas Harapan beralamat di Desa Mulaan, RT 3 RW 1 Kecamatan Hulu, Kabupaten Rembang. TK Tunas Harapan telah terakreditasi B pada tahun 2019. Jumlah pendidik yang ada di TK Tunas Harapan ada 3 orang dan jumlah peserta didiknya ada 43. Dan kemudian sekolah magang 2 saya yang untuk meningkatkan kompetensi saya berdasarkan hasil AKPK itu di TK Pamekar Budi. TK Pamekar Budi ini berdiri sejak tahun 1968. Beralamat di Desa Jukung, Kecamatan Hulu, Kabupaten Rembang. TK Pamekar Budi sudah terakreditasi dengan hasil A yang sangat baik dan jumlah pendidiknya ada 4 dan jumlah peserta didiknya ada 52. Untuk kegiatan RPK tadi, langkah kegiatannya ada persiapan yang mana saya berkoordinasi dengan mentor 1 atau pengawas TK, kemudian pelaksanaan dengan IHT tadi, terus kemudian MONEF,
saya melakukan refleksi, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, monitoring saya lakukan dengan memonitoring selama proses kegiatan berlangsung. Kemudian para peserta IHT itu mengisi instrumen monitoring dan evaluasi. Evaluasi dilakukan peserta IHT apakah sudah mencapai indikator keberhasilan atau belum. Dan kemudian mengisi instrumen evaluasi keberhasilan dan pengambilan kesimpulan. Nah, untuk hasil kegiatan RPK ini yang telah terlaksana, yang pertama hasilnya adalah meningkatnya kemampuan guru dalam pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran sebesar 95%. Otomatis ini sudah saya anggap sudah berhasil. Jadi kegiatan ini cukup satu kali dan gurunya itu sudah mampu, saya rasa sudah baik, cuman perlu ditingkatkan lagi. Dan yang kedua adalah meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah, yang mana calon kepala sekolah adalah saya sendiri, dan saya merasa ada peningkatan sebesar 85%, yang asalnya mungkin baru setengah-setengah, dan setelah adanya RPK ini saya lebih meningkat lagi dalam kompetensi calon kepala sekolah. Dan yang ketiga, meningkatnya prestasi siswa sebesar 90% dan terwujudnya pencapaian student well-being 97%. Kemudian kegiatan yang saya laksanakan yang kedua yaitu kajian manajerial atau KM. KM saya laksanakan di sekolah magang 1 saya tadi, TK Tunas Harapan, dan KM 2 di TK Pamekar Budi Desa Jukup. Yang langkah-langkahnya adalah yang pertama, perencanaan. Saya mempersiapkan metrik kajian manajerial, kemudian koordinasi dengan mentor 1 dan mentor 2, kemudian membuat jadwal pelaksanaan. Dan pelaksanaannya meliputi melaksanakan diskusi dengan mentor 1 dan mentor 2 tentang kesenjangan hasil akreditasi dan kondisi ideal. Kemudian mengisi metrik KM sesuai dokumen yang ada. Terus hasil yang saya dapat dari kajian manajerial ini dari ada 8 SNP, Standar Nasional Pendidikan, yang saya pelajari ada STTPA, Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, kemudian standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Saya pelajari di sana dan saya rasa ada peningkatan dan saya lebih mengetahui hal-hal baru di situ KM yang saya rasa sangat bermanfaat. Ini kegiatan yang saya lakukan yang ketiga adalah PK atau peningkatan kompetensi, yang mana PK ini saya laksanakan untuk meningkatkan hasil terendah saya berdasarkan hasil AKPK, yaitu tertera di sini kurang jelas ya, tiga kompetensi, semuanya rendah 75% semua. Ada supervisi, manajerial, dan kewirausahaan. Yang pertama saya kembangkan, yang saya tingkatkan dulu itu adalah mengenai supervisi, karena saya merasa itu supervisi saya masih, pengetahuan tentang supervisi itu masih kurang. Saya belajar tentang supervisi dulu, kemudian yang perencanaan dulu, menetapkan tujuan PK berdasarkan AKPK terendah. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah mentor 2, membuat instrumen wawancara dan menyiapkan dokumentasi. Kemudian pelaksanaannya, saya melakukan wawancara tentang supervisi, manajerial, dan kewirausahaan dengan kepala sekolah magang 2. Kenapa ketiga-tiganya saya laksanakan? Tadinya saya mau belajar tentang supervisi saja, tapi karena supervisi saya dapat dan alhamdulillah ada pengetahuan, dan kemudian saya laksanakan lagi untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan kewirausahaan juga. Kalau ketiga-tiganya dapat, kenapa tidak? Dan kemudian hasil dari kegiatan PK ini adalah meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah dan diperoleh pengalaman baru terkait kompetensi supervisi guru dan tendik,
manajerial, dan kewirausahaan. Ini yang hasil dari PK. Dan kemudian yang terakhir dapat saya ambil kesimpulan bahwa dengan adanya diklat calon kepala sekolah ini dapat meningkatkan kompetensi CKS berdasarkan hasil AKPK, yaitu dengan melaksanakan PK di sekolah magang 2, dan ini terbukti dengan adanya pelaksanaan PK bisa benar-benar meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah. Dan yang kedua adalah meningkatkan kemampuan dan kreativitas guru yang ada di sekolah saya yang di TK Tunas Harapan tadi dengan pelaksanaan RPK melalui IHT, pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran, dan terbukti memang ada peningkatan dan memang saya rasa berhasil. Yang ketiga adalah meningkatkan well-being peserta didik atau kualitas pembelajaran melalui media pemanfaatan lingkungan sekolah dengan menghasilkan karya anak yang baik dan kreatif, maka well-being peserta didik tercapai. Dan itu testimoninya juga ada, bukti anak-anak dalam kegiatan juga ada, dan memang anak-anak benar-benar merasa senang, merasa bahagia dan puas atas apa yang ada kegiatan IHT pemanfaatan lingkungan sekolah ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.